Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel KPI bersama saya Irul. Saya ucapkan salam santun, salam hormat, salam komunikasi. Sore ini kita bersama salah satu dosen STENH, yakni Agung Wijaksono, MPD, yang kebetulan beliau ini pendidikan di antara salah satu basic skillnya ini lebih kepada pengembangan bahasa. Nah, bersama Pak Agung, selamat sore Pak. Selamat sore. Oke. Ini Pak, kita mau bincang-bincang seputar tentang pentingnya memahami bahasa-bahasa dari negara-negara lain. Untuk yang pertama, bolehlah Pak diceritakan hikayat ataupun perjalanan saat Bapak ini prosesnya lebih banyak untuk memahami tentang bahasa-bahasa, khususnya ketika mondok di Gontor seperti itu. Ya, terima kasih. Pasti sama seperti kalian dulu ya. Saya dipondokkan, habis SD saya dipondokkan. Pertama gara-gara nazar orang tua saya. Artinya bapak saya dulu almarhum punya nazar, jika anaknya dua, saya mau dipondokkan di Gontor. Jika anaknya laki-laki, mau dipondokkan di Gontor. Ternyata laki-laki semua dua-duanya. Akhirnya mau pondok di Gontor. Memang saya suka, sangat tertarik waktu di Gontor. Gontor sendiri kan terkenal dengan bahasanya. Bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris. Ex-school lain ada, klub-klub dari bahasa lain juga ada. Nah, saya sangat tertarik dengan itu. Kenapa? Aura di Gontor ini kan ada santri dari Eropa banyak, cukup banyak. Waktu itu asrama saya pas di samping asrama Midoah. Kenapa disebut gedung Midoah? Midoah sendiri artinya tempat wudhu. Karena gedung itu asrama mereka lantai satunya tempat wudhu, lantai duanya khusus orang Eropa. Dan saya di sampingnya. Nah akhirnya saya lebih tertarik juga dengan dunia mereka. Di Gontor kan identik dengan bahasa asing juga. Nah di sana kan nggak ada di dalam kelas pakai bahasa Indonesia, tidak ada. Wah. Dan itu sudah semenjak kita kelas 1, sejenjang kelas 1 ya, atau seusia kelas 1 SMP sudah hilang bahasa asing. Semester kedua dari kelas 1 itu sudah tidak ada bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau harus paham karena lingkungan juga. Artinya bahasa asing itu harus dimulai dari lingkungan. Kalau lingkungannya sudah berbahasa asing, maka sudah pasti mau nggak mau bisa. Contoh, ada pendatang orang Jawa ke sini. Daerah kita kan bahasa Madura. Tapi kalau sudah hidup di tengah orang Madura, orang Jawa itu mau nggak mau bisa. Suatu hari dulu juga saya nangis, saya takut ini gimana ke kakak saya. Kebetulan kakak saya sudah mondok lebih dulu. Saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak paham penjelasan guru, ustadz, bagaimana ini? Kakak saya dengan santai jawab, sudah, kamu nggak usah belajar juga bisa. Oh saya kaget, mana bisa nggak usah belajar? Ternyata karena lingkungan. Jadi saat lingkungan sudah terbentuk, maka bukan nggak perlu belajar, kita hidup dan beradaptasi saja sudah bisa. Kenapa saya juga tertarik dengan bahasa asing, agar ilmu kita itu nggak muter-muter dari Sabang sampai Merauke saja. Iya. Contoh, ada sebuah buku pengetahuan wawasan dalam bahasa Inggris, belum diterjemahkan. Saya bisa, misalnya Irul nggak bisa. Kira-kira buku itu ada di depan meja. Kira-kira siapa duluan yang tahu? Nah, kelebihan orang yang bisa bahasa asing akan lebih dulu tahu. Makanya rata-rata dominan orang yang bisa berbahasa asing cenderung lebih pintar. Kenapa? Karena itu sebabnya. Mereka memahami suatu bacaan lebih dulu daripada orang lain. Kenapa para ulama pintar juga dalam kitab kuning segala macam, selain karena belajar, mereka juga paham bahasa Arab. Makanya bisa daripada yang nggak bisa bahasa Arab. Entah wawasan. Jadi ilmu kita tidak hanya seputar dari Sabang sampai Merauke, bahasa Indonesia saja. Ada sumber buku bahasa Inggris, khusus sekarang kan media online. Ada bacaan tentang apa? Masih berbahasa Inggris, postingan orang Eropa misalnya, kita sudah paham duluan. Oh, sekarang lagi gejolak di Inggris, sedang ada namanya Brexit beberapa tahun silam. British exit, maksudnya Inggris keluar dari zona Uni Eropa, dari komunitasnya.
Ya makanya kadang itu kalau lihat status Pak Agung kalau gak ada kerjaan browsing dulu apa ini artinya kalau pas ketempatan bahasa Inggris Pak. Iya, kayak gitu. Jadinya kita punya hal lebih untuk lebih tahu wawasan dunia lebih dulu. Kelebihannya di situ. Makanya saya suka, sangat suka. Saat kita punya bebas, kita lagi mau masuk di grup WA yang lintas negara, wah bebas. Saya punya satu grup WA yang isinya lintas negara. Wah, timbang bahasa di situ, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis. Dan uniknya kita paham, walaupun saya nggak fasih bahasa Spanyol, bahasa Prancis saya nggak bisa. Tapi ya kita nyambung karena di situ banyak yang bahasa kita bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa. Akhirnya nyambung, nimbrung, ada wawasan baru dari mereka. Jadi mindset kita hanya tidak sekedar mindset Sabang sampai Merauke, mindset kita lebih open minded, lebih luas. Dilanjut Pak, sejauh ini hal ataupun motivasi ini yang lebih spesifik sehingganya Bapak ini lebih menekuni di berbagai bahasa ini sebab faktor apa? Oke, terima kasih, pertanyaan unik ya. Pertanyaan berbobot ini, tapi benar ya. Artinya sama sih sebenarnya seperti tadi, saya punya yang membuat saya tetap fokus, tekun, tertarik. Saya punya komunitas lintas negara itu, dan itu ya candaan biasa, candaan job, candaan segala macam, dan itu yang membuat saya motivasi tertarik. Jadi lihat story, kan mereka juga nge-save nomor saya, lihat story mereka nggak paham, mereka pakai bahasa Jepang, wah saya tertarik, mereka pakai bahasa ini saya tertarik, saya belajar sedikit-sedikit. Sebab karena yang saya fasih, yang saya kuasai hanya bahasa Arab, bahasa Inggris yang bisa dikatakan fasih. Untuk yang lain saya mungkin sekedar paham. Banyak ada teman dari Pakistan seperti itu kan. Jadi bagus, bisa, itu sih yang memotivasi saya. Pertama karena saya gila pengetahuan. Artinya saya suka banget dengan dapat wawasan baru, apalagi wawasan itu yang nggak pernah saya dengar sebelumnya. Biasanya harus dari luar negeri, entah dari Arab ataupun dari Timur Tengah ataupun dari Eropa sendiri atau dari Amerika. Itu saja sih tentang keinginan kuat saya tentang ilmu pengetahuan. Rasa tahu saya memang sejak dulu memang sudah lebih, rasa penasaran yang tinggi. Berarti memang berangkat dari kemauan. Iya, dari kemauan, keingintahuan yang lebih. Terus lagi Pak, sejauh ini selama sudah beberapa tahun lah, mungkin berbahasa dengan yang tidak bahasa Indonesia saja, manfaat yang dapat dirasakan itu yang sifatnya secara signifikan dan spontan itu apa kira-kira dari dialog antar bahasa yang sederhana dulu ya, dari hal yang sederhana dulu ya. Saya lebih memahami candaan itu lebih luas. Karena kan gaya canda orang Indonesia sama orang Barat ini berbeda. Iya, jenis lawakannya berbeda. Dan saat kita gagal paham, nggak bisa tertawa. Kan candaan ini kan butuh budaya juga. Artinya kita bisa memahami budaya mereka. Yang saya signifikan dari memahami bahasa, saya akhirnya paham budaya mereka. Bahwa dunia luar ini sangat luas, memiliki budaya yang berbeda. Contoh ini ya, memegang kepala bagi orang luar itu penghormatan. Habis ngegolin nih Cristiano Ronaldo, dipegang sama Sergio Ramos gitu ya, kepalanya, itu rasa penghormatan. Tapi di Indonesia memegang kepala dianggap kurang ajar. Nah, sebuah budaya yang bertolak belakang. Dan kita hanya bisa pahami saat kita pertama sering interaksi, sering melihat, mampu memahami komunikasi mereka juga pastinya. Itu sih yang signifikan. Ketika kita sudah memahami mereka, kita juga bisa lebih menghargai mereka. Itu yang signifikan. Karena kan nggak sama, budayanya nggak sama banget, sangat berbeda. Bahkan ada yang kayak tadi bertolak belakang. Jiwa kita lebih menghormati. Tapi nggak mudah menjudge. Oh, ini orang Barat kok gini sih? Ini memang sudah budaya mereka. Artinya budaya yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama kita, maksudnya yang tidak bertentangan dengan agama kita, ya kita fine saja, welcome saja. Tapi kalau bertentangan ya kita tolak juga. Itu saja. Dari tadi ini sudah dari semua apa yang disampaikan Bapak, sedikit banyak ya saya pribadi maupun nantinya siapapun yang mendengarkan pasti kan ada ketertarikan. Bagaimana jika semisal yang khususnya bagi teman-teman mahasiswa
yang niatannya ini paling tidak ini ingin meniru jejak bapak, dalam artian belajar bahasa ini gitu. Dan maksudnya ini apakah bisa untuk secara les pribadi ataupun bagaimana Pak ya? Ya, bisa saja sih. Sebenarnya belajar bahasa ini memang kalau les bagus, kita punya guru, kita punya sumber yang bisa ditanyakan, tapi nggak selalu. Ada kok banyak di online, di media-media sekarang yang belajar otodidak, banyak. Kalian belajar dari YouTube, banyak. Kalau nggak salah yang populer sekarang yang selebgram juga dari yang bisa banyak bahasa itu, lagi trending topik, ternyata hanya otodidak lewat media. Sebenarnya itu, akhirnya kan dia juga bisa ngobrol sama orang Kazakhstan, bisa ngobrol sama orang luar. Sebenarnya otodidak juga bisa. Sebenarnya kembali ke keinginan tadi. Nah, sekarang sudah ilmu tidak lagi dibatasi oleh sekat waktu dan jarak. Kalau dulu namanya belajar kan kalau jarak jauh kita susah. Kalau nggak punya waktu susah. Sekarang kita kan sambil tidur dan bisa belajar. Kita jarak jauh juga bisa belajar otodidak. Sekarang medianya sudah ada. Sebenarnya bisa otodidak kalau mahasiswa. Misalnya saya ketika kita les bagus, tapi kan ada kendala waktu, jarak, apalagi mahasiswa yang sibuk. Belum lagi ada ekonomi yang harus ditanggung, ada administrasi di situ. Jadi otodidak juga bagus. Yang penting kembali dari keinginan, siap nyatet. Nah, semuanya bisa. Jadi tinggal komunitas luar negeri gabung sama komunitas, nggak apa, nanti bisa yang kita praktekkan ngobrol. Saya juga gitu, bahasa Inggris saya, bahasa Arab saya dulu kacau. Akhirnya banyak dikoreksi. Saya punya teman orang yang kemarin dipakai untuk seminar internasional. Akhirnya saya dikoreksi. Oh bukan, saya kira dulu jamak dari jazirah, pulau, bahasa Arabnya jazirah itu Jazair. Ternyata dikoreksi sama dia. Oh bukan, jamak dari jazirah bukan Jazair, tapi juzur. Oh, saya baru tahu itu. Berarti selama bertahun-tahun ini saya salah. Tapi saat bergabung di komunitas, punya teman lintas negara, itu lebih mudah untuk dikoreksi. Karena kan kadang buku pun bisa salah. Namanya juga penulis yang koreksi hilaf atau salah ketik. Tapi saat kita punya guru, punya teman, apalagi temannya penutur asli bahasa Arab, penutur asli bahasa Inggris, itu lebih mudah mengoreksi kita, ngajarin kita pronunciation, cara pengucapan. Mereka kan lebih sempurna. Dan pronunciation itu unik-unik. Misalnya bahasa Inggris, banyak kan sudah populer di media. Dari kata water saja, kalau kita kan R-nya banget, water artinya air. Itu orang India ngucapinnya beda, waduh. Misalnya gini, water tadi. Orang Indonesia water, orang Inggris water. Orang itu orang Inggris Amerika ya. Orang British water. Gitu. Orang India water. Jadi ada water. Jadi kita tahu ternyata pengucapan pun beda-beda tergantung dialek dari negara masing-masing, budaya masing-masing. Tapi setidaknya kita bisa memahami obrolan mereka, memahami budaya mereka, wawasan yang mereka berikan ke kita juga. Itu luar biasa menurut saya. Sehingga wawasan kita bukan hanya lokal saja, bukan hanya nasional saja, bisa internasional. Yang terakhir Pak, apa pesan Bapak khususnya kepada pelajar ataupun mahasiswa tentang bagaimana pentingnya memahami bahasa-bahasa? Saya keluarkan satu kata saja ya, kalau bahasa Inggris saja ya. Saya langsung hadap ke kamu saja. Language is not everything, but everything without language is nothing. Bahasa itu bukan segalanya, tapi segalanya tanpa bahasa maka tidak ada apa-apa. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oleh Pak Agung Wicaksono yang sejauh ini di antara basic skillnya ini lebih kepada memahami bahasa. Semoga menjadi satu motivasi, menjadi satu suntikan semangat bahwa belajar itu tidak selesai hanya di bangku perkuliahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kelanjutannya simak video selanjutnya di KPI. Salam hormat, salam santun, salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.